Selamat datang di Java Tutorial Basic Tutorial ke-7. Kita sudah buat kelas baru yang kita beri nama Lesson 3. Rencananya kelas ini akan kita jadikan inherit atau warisan dari kelas Lesson 2. Kelas Lesson 3 ini spesifik untuk data nasabah, data pelanggan. Ya. Kalau kelas Lesson 2 yang lalu kita sudah create data kontak. Jadi kontaknya itu mau temen, mau siapapun, secara umum mereka punya contact name dan contact city. Sedangkan lesson 3 saya akan lebih spesifik untuk data pelanggan. Oke. Sebelum kita masuk ke inheritance, saya ingin menyempurnakan encapsulation. Perhatikan ini. Objek kedua yang memanggil constructor tanpa parameter. Pada saat kita ingin mengassign value kontak namanya Dewi Santika di Kota Bandung, kita membuat OB kedua ini atau objek kedua ini mengakses langsung kepada field variable. Itu dia di sini. Padahal method ini merupakan interface antara objek dengan kelas yang lain. Oke, seperti begini. Nah, akses langsung ini membuat seakan-akan tidak ada aturan. Maka saya mau merubah ini untuk menyempurnakan encapsulation. Saya mau komunikasi, semua komunikasi objek dengan kelas harus melalui method. Saya nggak mau ada komunikasi lagi langsung ke instant variable. Karena komunikasi langsung ke instant variable ini tidak bisa dibuat aturannya. Berbeda kalau dengan method, saya bisa set aturannya. Oke, kita coba deh. Saya tunjukkan dulu. Right. Saya mau ngeset value of the instant variable melalui method. Jadi saya bikin public, void, karena tidak memberikan return apa-apa. Void, saya bilang set name. Dan ini pakai parameter. Jadi nanti argumennya masuk melalui parameter ini. Name. Cukup satu parameter. Oke. Ini kita panggil contact name, instant variable tadi, dan kita assign value name. Cukup. Lalu saya mau buat satu method lagi, void set city, dan kita akan kasih parameter namanya city. So contact city adalah instant variable. Kita mau assign parameter city. Saya sudah punya dua method. Yang dua method ini akan berinteraksi menjadi interface untuk objek. Sedangkan untuk ini, field variable, saya mau kasih modifier. Jadi supaya dia tidak tampil ke umum. Lihat, ini kan bisa diakses langsung sama objek kedua. Oke, saya nggak mau. Saya mau kasih modifier supaya tidak bisa diakses oleh objek manapun. Modifiernya adalah private. Dengan saya memberi modifier private di depan field variable atau instant variable ini, maka kedua variable ini hanya visible untuk di kelas ini saja. Hanya visible untuk members yang berada di dalam kelas lesson 2. Dan tidak lagi menjadi visible untuk di luar. Lihat, ini akan jadi error. Nah, error. Lalu substitute-nya apa? Tadi method yang baru saya create. Jadi ini error, nggak bisa di run. Sudah saya rubah modifiernya menjadi private. Sekarang kita akan panggil method. Tuh, di sini juga udah nggak ada lagi, udah nggak kelihatan. Kita akan panggil method setName. Dan kita akan assign value Dewi Santika. OB objek kedua. Kita mau assign set city. Kotanya tadi apa ya? Bandung. Oke. Nah, kalau kita run program ini, hasilnya akan sama. Hasilnya sama. Sebelum ini objek OB kedua, ya. Sebelumnya dia pakai constructor yang tanpa parameter. Default value-nya adalah no name yet, no city yet. Setelah kita assign method untuk set name dan set city, maka dia ada sudah
Masuk. Oke. Maka dengan demikian saya telah menyempurnakan encapsulation. Sekarang kita lanjut dengan kelas lesson 3. Di mana kelas lesson 3 ini adalah kelas yang rencananya kita buat untuk data pelanggan. Data pelanggan ini akan mewarisi semua members yang ada di kelas lesson 2, yaitu dia data kontak. Dia akan mewarisi name, dia akan mewarisi city. Dengan ditambahkan ada satu lagi yang spesifik di data pelanggan yang membedakan antara pelanggan dengan kontak pada umumnya, yaitu dia saldo hutang. Oke, nah kita buat sekarang. Oke, kita buat field di sini. Mungkin integer, kita bilang saldo hutang. Saldo hutang piutang. Nah, karena ini kelas kita mau mewarisi dari lesson 2, maka istilah ini yang dibilang inheritance harus diberi keyword extends. Extend dari lesson 2. Dengan demikian kita memberitahu Java bahwa kelas lesson 3 adalah subclass dari lesson 2. Kelas lesson 3 adalah child class dari lesson 2. Maka kelas lesson 3 berhak mewarisi semua instant dan behavior dari kelas lesson 2. Oke, ini lanjut. Ini tidak ada di kelas level 2, lesson 2. Ini spesifik adanya di child class lesson 3. Kemudian sekarang kita buat mana kursornya? Sekarang kita buat constructor. Masih ingat nama constructor harus sama. Constructor ini punya 3 parameter. Parameter yang pertama adalah string name. Parameter yang kedua string city. Parameter yang kedua adalah integer balance. Oke. Nah, name dan city, di mana saya dapat? Saya akan dapat name dan city dari upper class-nya, dari lesson 2 class. Di sini nggak ada. Di sini hanya spesifik saldo hutang. Oke, maka saya gunakan keyword yang namanya super. Oke, super ini memanggil method yang ada di upper class. Tadi saya sudah buat method untuk set name, maka saya invoke di sini. Super method set name, masukkan name. Name ini masuk ke sini, akan assign kemari. Oke. Kemudian saya perlu city. Super set city. City, betulan udah tahu. Salah. Ya, kalau pakai editor dia bisa kayak kasih saran begitu. Kemudian saldo hutang sama dengan integer balance tadi. Alright. Constructor saya sudah selesai satu. Nah, ini lupa. Ya, ini kebiasaan baik. Alright. Lalu saya mau ada method untuk nambah hutang dan mengurangi hutang. Jadi cukup satu constructor. Method. Methodnya kita akan bilang public void add balance. Nambah hutang. Pakai. Kita pakai ini. Amount parameter ya. Kemudian saldo hutang adalah plus sama dengan amount. Tanda ini artinya, maksudnya saldo hutang sama dengan
saldo hutang ditambah amount. Ya, maksudnya adalah ini ada suatu amount uang, kalau kita masukkan ini uang di sini, maka saldo hutangnya bertambah. Jadi saldo hutang sama dengan saldo hutang ditambah amount. Jadi saldo hutangnya bertambah. Nah, tulisan ini bisa dibuat lebih singkat. Jadi begini. Amount. Ini sama dengan saldo hutang sama dengan saldo hutang plus amount. Oke. Cukup. Berikut saya mau bikin satu lagi sebaliknya. Ini sub balance, subtract balance. Pakai parameter integer amount, lalu saldo hutang minus sama dengan amount. Ini setara dengan atau sama dengan kalau kita nulisnya begini, saldo hutang sama dengan saldo hutang kurangi amount. Oke. Nah, saya sudah bikin constructor, saya sudah bikin dua method. Next, saya akan create object untuk kelas lesson 3. Tapi ini karena udah 11 menit lebih. Terima kasih, kita lanjut di tutorial berikutnya. Sampai jumpa. Salam.